Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah Web Programming 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai percabangan atau yang biasa disebut dengan branching atau seleksi kondisi. Oke, baik. Pertama, kita bahas dulu apa itu pernyataan seleksi. Nah, di sini sebagian besar dari bahasa pemrograman tentunya mengandung pernyataan seleksi, di mana pada dasarnya pernyataan seleksi ini merupakan suatu mekanisme yang akan menjelaskan apakah pernyataan tersebut akan dikerjakan atau tidak. Ya, jadi hal ini tergantung dari kondisi yang sudah kita tentukan di dalam proses pengkodeannya. Nah, dalam bahasa pemrograman PHP, pernyataan seleksi itu diterapkan dengan menggunakan statement if dan juga switch case. Jadi untuk pernyataan seleksi di dalam bahasa pemrograman PHP itu kita bisa menggunakan perintah if dan juga perintah switch case. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai statement yang menggunakan perintah if. Nah, if ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama di sini adalah if tunggal. Jadi di sini if tunggal untuk bentuk umumnya yaitu if kemudian buka kurung. Di situ ada kondisi ya. Jadi if kondisinya seperti apa, kemudian baru di bawahnya adalah statement atau pernyataan yang akan nantinya dikerjakan jika kondisinya bernilai benar. Oke, di sini prinsip kerjanya adalah perintah di atas akan dikerjakan jika kondisinya bernilai true atau benar, sedangkan jika kondisinya bernilai salah atau false, maka statement atau pernyataan yang ada di dalam sini itu tidak akan dikerjakan. Jadi ini adalah prinsip dari if tunggal, ya. Jadi jika kondisinya terpenuhi, maka jalankan statementnya. Sedangkan jika tidak, maka tidak akan ada statement yang dikerjakan. Nah, ini untuk if tunggal. Oke, kita lihat contohnya seperti apa nanti. Yang berikutnya adalah if else. Nah, kalau yang pertama tadi if tunggal, jadi ketika pernyataannya benar, maka akan jika kondisinya benar, maka pernyataannya akan dikerjakan. Jika tidak, maka pernyataan tidak akan dikerjakan. Nah, di sini ada if else. Nah, jadi if else ini merupakan bagian dari pernyataan if. Nah, else-nya itu digunakan untuk memberikan alternatif perintah jika kondisinya yaitu bernilai false. Ya. Jadi, jika kondisinya benar, maka jalankan statement 1. Else, berarti kalau kondisinya salah, maka jalankan statement yang kedua. Seperti itu. Nah, kalau yang if tunggal tadi kan, dia ketika kondisinya salah, statementnya tidak akan dikerjakan atau tidak ada statement yang dilaksanakan. Nah, ini if else. Berikutnya, ini adalah contoh dari kasus dari percabangan if else. Ya. Contohnya di sini kita gunakan tadi program PHP. Di sini ada nilai sama dengan 40. Ya, kita berikan 40 di variabel nilai. Kemudian ada seleksi kondisi di sini. If jika nilai ya, lebih dari sama dengan 60, maka tampilkan nilai Anda. Selamat Anda telah lulus. Jadi nanti yang akan tampil adalah nilai Anda 40. Ya, selamat Anda lulus. Kalau misalkan bernilai benar. Sedangkan jika salah, maka akan masuk ke else di sini. Maka akan tampil nilai Anda, nilainya ditampilkan. Sorry, Anda tidak lulus. Oke, kalau kita lihat dari kasus seperti ini, di atas kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 40. Maka ketika di sini ada kondisi, apakah 40 itu lebih besar atau sama dengan dari 60? Ya. Maka di sini akan bernilai false ya, karena 40 itu lebih kecil dari 60, maka dia akan ke statement yang ada di else. Maka yang akan tampil adalah nilai Anda 40, sorry Anda tidak lulus. Maka hasilnya seperti ini ya. Karena tadi statementnya atau kondisinya tidak terpenuhi, makanya dia ada di kondisi else. Nah, kalau misalkan kita ganti menjadi misalkan 60,
ya atau 70, dia akan memenuhi di statement ini atau di kondisi ini. Maka dia nanti hasilnya adalah nilai Anda 60, selamat Anda telah lulus. Jadi ini bentuk dari percabangan if else. Nah, berikutnya di sini ada if majemuk. Nah, if majemuk ini kita menambahkan pernyataan if, kemudian else if, dan juga else. Jadi tidak hanya satu kondisi. Jadi bisa lebih dari satu kondisi. Dan di sini, jika pernyataan else memberikan alternatif pilihan kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan. Jadi bisa lebih dari dua pilihan. Nah, untuk bentuk umumnya, if, kemudian kondisi pertama apa? Kalau misalkan kondisi pertama ini benar atau true, maka jalankan statementnya. Kalau misalkan kondisinya salah, maka ada else if di sini. Ya, masuk ke kondisi kedua. Apakah kondisi kedua ini memenuhi? Kalau misalkan benar, maka jalankan statementnya. Kalau misalkan salah, kita masuk ke else if yang ketiga, yaitu kondisi ketiga ya. Sama kita cek juga di sini apakah kondisinya memenuhi. Kalau misalkan ya, jalankan statement 3. Tetapi kalau masih juga belum ada yang memenuhi, maka otomatis akan masuk ke pernyataan else. Yaitu nanti akan menjalankan statement yang terakhir, seperti itu. Nah, ini bisa nanti misalkan ada else if lagi ya, kondisi keempat dan seterusnya, tergantung dari kasus yang akan kita buat. Nah, kita lihat ini bentuk contohnya ya. Di sini kita punya nilai sama dengan 90. If nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai kurang dari 50. Ya, jadi jika nilainya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 50 berarti range-nya itu antara 0 sampai dengan 49. Ya, jadi kalau range-nya di antara 0 sampai 49 maka tampilkan grade-nya itu adalah E. Kemudian else if jika nilainya lebih dari sama dengan 50 dan nilainya kurang dari 60. Berarti range-nya yaitu di antara 50 sampai 59, maka grade-nya adalah D. Selain itu, jika nilainya lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 75, berarti 60 sampai 74. Maka grade-nya adalah C. Selain itu, jika nilainya lebih dari 75, lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari 85, berarti 75 sampai 84. Maka grade-nya B. Selain itu, jika nilainya lebih dari sama dengan 85 dan kurang dari 100, maka grade-nya adalah C. Maaf, grade-nya adalah A. Nah, selain dari itu, maka grade-nya adalah nilai di luar jangkauan. Kemudian tampilkan pesan, nilai Anda berapa nilainya ya yang ada di atas ini. Dikonversi menjadi grade. Nah, grade ini diambil dari if tadi. Apakah dia E, apakah dia D, C, B, atau A, tergantung dari nanti kondisi nilainya. Ya. Nah, kita akan bahas untuk yang ini, nilainya 90. Nah, ketika nilainya 90, kita baca ke sini. Tadi di sini nilainya adalah range antara 0 sampai 49. Nah, karena ini tidak memenuhi, maka akan membaca ke else if. Yang kedua di sini, kondisi kedua, yang range-nya adalah 50 sampai 59. Masih belum memenuhi juga, akan masuk ke else if yang ketiga. Masih belum memenuhi di sini, akan terus membaca sampai dengan nanti dia ada di else if yang ini ya. Di antara 85 sampai dengan 99. Ya, karena 90 ini adalah range antara 85 sampai 99, maka nanti grade-nya adalah grade A. Nanti hasilnya nilai Anda 90 dikonversi menjadi grade-nya adalah A. Nah, kalau misalkan kita ganti di sini misalkan jadi 70. Nah, berarti kalau 70 dia akan ada di range ini ya, yaitu C. 60 sampai 74 ya, karena range-nya ada di sini. Tergantung nanti nilainya berapa. Nah, ini untuk percabangan if majemuk. Jadi tidak hanya satu kondisi, tetapi ada beberapa kondisi lain
yang akan nantinya dijadikan sebagai seleksi ataupun percabangannya. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan statement switch. Ya, kalau tadi itu adalah if statementnya, nah di sini adalah statement switch. Nah, sebetulnya kurang lebih sama fungsinya, yaitu untuk melakukan seleksi ya atau percabangan. Nah, di sini salah satu keuntungan dari switch adalah kita bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, kita lihat bentuk umumnya. Di sini switch ya perintahnya, kemudian nilai ekspresinya ataupun kondisinya seperti apa kalau misalkan di if tadi. Kemudian kita buka kurung ya. Di sini untuk statementnya nanti case nilai 1, kemudian statementnya apa? Break, kemudian case nilai kedua, statement 2, lalu break, dan seterusnya. Kemudian ada default statement ke end atau statement terakhir. Jadi kalau di if ini adalah default-nya adalah else-nya nanti. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini untuk perintah switch case. Nah, di sini ada angka, yaitu nilainya 6. Kemudian kita gunakan switch. Switch, kemudian angka. Ya. Jadi kita akan ambil untuk angkanya. Ya, jadi kan di sini adalah 6. Jika angkanya itu adalah 0, maka tampilkan atau simpan di variabel terbilang itu adalah 0. Kemudian break. Kemudian case 1, jika angkanya adalah 1, maka terbilangnya adalah 1. Dan seterusnya sampai dengan nanti case 9 terbilang yaitu adalah 9. Default, berarti kalau misalkan tidak ada dari 0 sampai 9, maka terbilangnya adalah nilai di luar jangkauan. Kemudian tampilkan bentuk terbilang dari angka yang kita inputkan di sini adalah terbilang dari statement ataupun kondisi yang memenuhinya apa. Nah, karena di sini 6, dia akan membaca di case 0. Nah, karena ini tidak memenuhi, maka dia akan turun ke case yang 1. Apakah angkanya adalah angka 1? Karena tidak, maka akan terus ke bawah sampai dia menemukan angka 6. Ya, karena tadi angkanya adalah angka 6, maka dia akan terbilangnya yaitu adalah 6. Maka outputnya bentuk terbilang dari angka 6 adalah 6. Nah, ini bentuk dari percabangan switch case. Sebetulnya ini pun bisa kita ubah ke dalam bentuk percabangan if. Ya, tergantung dari kebutuhan kita, apakah kita ingin menggunakan perintah if ataupun perintah switch case. Oke, di sini ada tugas ya untuk tampilan input seperti ini ya, untuk rumus-rumus dari segitiga dan juga persegi panjang. Kemudian nanti akan menampilkan tampilan output sesuai dengan pilihan dari yang tadi kita pilih. Jadi misalkan kalau segitiga nanti akan menyesuaikan rumusnya dengan rumus segitiga. Kemudian kalau persegi panjang akan menyesuaikan dengan rumus persegi panjang. Nah, di sini ketentuan soalnya, jika nilai 1 dan nilai 2 0, maka tidak ada hasil perhitungan. Jika nilai 1 dan 2 terisi, maka ada if di sini. Jika memilih rumus segitiga, maka setengah dikali nilai 1 dikali nilai 2. Sedangkan untuk persegi panjang, yaitu nilai 1 dikali nilai 2. Nah, di sini ada if yang nantinya akan dipilih sesuai dengan yang nantinya akan kita pilih. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.